Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Babakan, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah daerah asal dari Dini. Saya akan bertemu dengan keluarganya, orang tuanya, untuk mengetahui seperti apa sosok seorang Dini Sera Afrianti. Termasuk juga bagaimana mereka menjaga asa setelah meninggalnya Dini. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Elsa. Iya. Oke, Ibu. Ya, Ibu Tuti. Ibu Tuti, Iya. ibunda dari Dini. Dini, Andini Almarhum, ya, iya. Dini ya, Andin ya. Saya turut berduka cita dengan apa yang terjadi. Saya di tengah duka ini saya minta waktunya Ibu sama Mbak Elsa boleh ngobrol-ngobrol mungkin sebentar. Ya, boleh. Bisa ya? Masuk, Mbak. Iya, ini 7 harinya Dini ya hari ini. Iya. Ya? Oke. Nanti, Nanti habis mau asar. ada Iya, 7 harian pengajian. ya. Oke, kita boleh masuk. Ya, masuk, Mbak. Silakan. Ibu Tuti tinggal di sini. Iya. Mbak Elsa di sini juga. Enggak. Oh, Saya udah menikah. Udah menikah. Ya, ikut suami. Jadi ikut suami. Kalau Dini dulu di sini juga berarti tinggalnya. Ya, di bawah, waktu di bawah Iya, rumahnya. di sini. Ini Oh, kan ini baru. setahun setengah, ya. Oh, ini baru 1 tahun pindah Iya. sini. Jadi dulu di rumah yang berbeda gitu ya. Oke. Ibu, saya lihat ada foto-foto. Ini foto siapa ini, Bu? Foto anaknya Dini sama Ibu. Oh, ini anaknya Dini. Iya. Anak Dini ini umur berapa, Bu? 12 tahun. Sekarang 12 Sekarang, tahun. Iya. sekarang cuma 6 tahun. Berarti sekarang 10 sudah tahun. kelas Kelas 6 SD. kelas 6 SD. Anaknya Dini ini biasa berkomunikasi sama Dini, sering ya? Sering. Sering Lewat handphone neneknya gitu. Oh, oke. Paling kayak, "Ma, aku butuh ini, butuh itu," gitu. Oh, untuk kebutuhan sehari-harinya dia ke mamanya memang Iya. ya, ke Dini ya. Paling kayak, "Mah, sehat gak?" Paling gitu. Iya, sehat. Desa kan namanya. Desa sehat juga nggak? Sehat. Paling kayak gitu. Boleh sambil duduk mungkin Iya, kita iya, ngobrolnya bisa. ya. Jadi Ibu atau Mbak Elsa ini pertama kali dapat kabar Dini meninggal itu kapan? Hari Rabunya pukul subuh lah ya, pukul subuh. Ada temannya di sana, katanya sahabat dekatnya dia katanya. Oke, yang menghubungi. Siapa yang ditelepon waktu itu? Saya. Oh, Elsa. Oke. Pagi Kak, katanya kamu bener gak saudaranya dari Andin, katanya gitu. Tolong dong kalau ke nomor aku, katanya ini penting, soalnya ke kamu meninggal. Jadi maaf ya sedih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Di, paham sekali. di rumah sakit Surabaya kena serangan jantung, katanya kan gitu. Kaget Kak, kan emang gak ada penyakit jantung gitu ya. Cuman kita nggak tahu gitu. Terus si pacarnya juga ada telepon saya Kak lewat DM gitu. Dek, aku pacarnya Andin katanya. Boleh minta nomor kamu? Dia telepon ke saya, terus dia juga nangis, dia tahu nangis bohong ya nggak tahu. Dia nangis, Dek, katanya. Awalnya aku minta maaf ya Dek, katanya Kak kamu meninggal, katanya di rumah sakit Surabaya katanya. Lah kok bisa Kak, kenapa? Katanya saya gitu kan, kata dia, lambungnya Dek, katanya. Maaf Dek, di lambungnya katanya udah parah banget, kata dia tuh gitu. Saya ajak minum katanya, cuma 2 gelas tapi nggak banyak, katanya cuma ngehargain teman aja. Ternyata dia asam lambungnya udah parah banget katanya. Temannya yang satu bilang jantung, itu malah bilang lambungnya. Lambung katanya. Setelah ditelepon itu, Mbak Elsa memberitahu Ibu langsung. Aku telepon adekku kan, Dek, kasih tahu Mama, teteh meninggal, kata gitu kan, langsung disampaikan ke Mama. Terus tiba-tiba ada pihak polisi juga katanya telepon ke Mama suruh cepat datang ke sana. Tadinya kan saya telepon juga ke sahabatnya itu, Kak tolong dong wakilin aja biar jenazahnya dikirim aja ke sini. Terus katanya, Dek nggak bisa, soalnya ini tuh bukan kasus biasa, Dek. Wah, bukan kasus biasa gimana saya kan? Itu hari apanya itu dibilang? Hari itu juga, hari Rabu. Juga. Langsung lah Mama sama sepupu saya tuh, soalnya dia yang ngerti kan masalah kayak gitu. Terbang ke sana, Ke Surabaya. Waktu Ibu sampai di Surabaya, apa yang Ibu lihat di sana? Itu kan ada Pak Dimas ya, saya turun dari kapal. Pengacara Ibu itu ya? Ya, saya langsung nggak banyak bicara gitu ya, langsung diajakin ke Kapolres. Jadi Kapolres saya kan, namanya orang lagi sakit ya, saya lagi sakit Ibu kan, lagi sakit waktu ya. itu? Ya. Udah gitu, saya nggak bisa ngomong, ya Kiki aja nyarahin sama Kiki aja sama cucu gitu ya. Kepala saya udah pening, udah apa ya. Kaget Ibu. Iya kaget juga, shock juga gitu. Dari sana sampai jam 2 malam, terus ke otopsi ya. Kan dia ditanya-tanya di otopsi ya. Tapi waktu di Polres Ibu sempat diperiksa, ditanyain? Iya banyak ditanya. Apa saja waktu itu Bu?
Kata saya bilang gini, saya nyerahin aja sama Kiki, saya udah nggak tahan. Di rumah sakit? Rumah sakit, nah ya ditanya-tanya, katanya Andini meninggal, mau diotopsi, boleh enggak? Haruslah supaya ketahuan penyakitnya apa gitu. Ibu bilang seperti Ya. itu. Ibu memang ingin tahu apa penyebabnya. Iya pengen tahu. Nah begitu mau melihat Andini dulu, jangan dulu sekarang, mau diotopsi dulu, katanya nanti aja setelah diotopsi. Nah udah saya itu langsung nganterin ke apartemen. Nah udah di situ ya pagi-pagi saya dijemput pagi. Nah dijemput pagi ya itu ngeliat Dini di situ. Ya pas dilihat, ya Allah ya langsung saya nangis-nangis. Seperti gitu ya. apa Ibu kondisi Dini yang Ibu lihat? Yang saya lihat kan di wajah ini tercoreng kayak luka, di sini juga, di sini kayak berdarah gitu benjol gini ya. Benjolan. Nah, langsung saya tangisin di situ ya, langsung saya meluk-meluk. Ya minta maaf sama Dini, saya nggak tahu Kenapa Dini. Ibu minta maaf? Ya haruslah minta maaf dulu kan dia takutnya gimana mama maafin semuanya gitu ya. Dia ada di Surabaya ninggalin mama sampai nggak ada kabar berita dulunya ya. Dimaafin semuanya kata saya gitu. Ya udah gitu ya diambil, pas sudah diambil ya interogasi lagi sama Pak Polisi Pak Susanto. Di situ lama lah sampai jam 1 lebih. Nah baru dikeluarin itu mayatnya diambil gitu. Dan dimakamkan. Kabarnya sempat mengirimkan video, foto atau apa ya soal Dini kejadian itu. Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama. Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya. Oke. Saya boleh lihat nggak videonya? Oh ini yang waktu di parkiran. Dan Dini masih bangun waktu itu, masih bergerak. Kan, oh ini ada voice note juga. Iya. Ini voice note apa? Voice note kakak saya waktu dia kayaknya lagi jalan sama Ronald itu. Boleh saya dengarkan? Iya boleh. Saya dengar ya Ibu ya. Iya, Saya tahu ini pasti tentu melukai hati Ibu. Saya berterima kasih Ibu berbesar hati. Aku nggak tahu aku apa, tapi aku rela kayak aku dibanting-banting aku nggak masalah tuh apa, tapi karena aku ya aku bersalah. Dini tidak pernah seperti ini ke Elsa. Nggak pernah, di sini juga pernah nangis begitu. Gak pernah menangis seperti itu. Nggak pernah menangis dia. Jadi ini mengagetkan sekali kalau ternyata Dini seperti itu ya diperlakuannya ya oleh pacarnya. Nggak shock itu semuanya. Kok gini, ya Allah kayak tersimbol gitu kita semua. Dini cerita mungkin dia kerjanya apa selama di Surabaya? Kan selama ini masih kabarnya masih ini ya dia di media sosial juga jualan kosmetik juga. Mungkin ada cerita juga soal kerjaannya. Aku nggak berani nanya Kak, karena dia takut kesinggung atau kayak gimana ya. Cuman katanya di toko-toko lah aku ada katanya gitu. Oh, kerja di toko juga. Dini ini seperti apa sih Bu yang Ibu tahu anaknya? Tentu Ibu sebelum Dini pergi karakternya seperti apa sih? Dia tuh sebenarnya pendiam, tapi kalau udah bercanda rame-rame gitu ya, cekakakan gitu kalau udah rame-rame. Tapi kalau nggak ada orang gitu di kamar kan inin HP terus-terusan jarang ngobrol, Tertutup gitu. tertutup ya. Kalau ini kan suka bilang kalau ada siapa apa gitu, itu mah enggak. Waktu Dini pergi itu pamit sama Ibu kan? Enggak kan gini, dia melahirkan ya 4 bulan. Ibu kan lagi sakit kaki ya, rematik gitu, kayak bapaknya sakit juga gitu. Mah, ini Cina boleh enggak mau kerja di Longpin buat beli susu Desta? Saya dibilang nggak boleh, gimana? Ada saya butuh ya? Ya boleh aja, asal sholat yang 5 waktu jangan lupa bawa mau kena, kata saya gitu. Iya oke siap mah gitu. Ya akhirnya pagi-pagi itu ngelamar kedua harinya. Ya berangkat bolak-balik ke sini kerja bolak-balik. Nah lama kelamaan, dia ya untuk ongkos saya nggak punya uang. Katanya mau ikut kos aja sama teman, silahkan. Pas mau gajian dia nggak pulang gitu. Nah itulah gitu dia di situ hilangnya. Nggak sempat muncul lagi. Nggak muncul lagi. Nggak pernah menelpon juga sejak itu lama sekali belum pernah. Bahkan saya nyari ke sana kemari sama kakaknya. Pernah saya juga lapor ke Kapolsek, Pak. Ini saya hilang anak udah 2 hari, saya bilang. Udah dah katanya yang namanya juga anak-anak gitu mah nanti juga
pulang lagi gitu. Ya udah saya percaya aja gitu. Akhirnya sudah hilang. Udah hilang ya itulah sekarang. Pertama kali setelah hilang itu berkomunikasi dengan Elsa, benar ya? Iya, sama Elsa terus. Apa yang disampaikan Dini waktu itu? Bukan dia yang ngontek aku sih. Aku dikasih sama Uwa katanya. Kamu mau ketemu nggak sama kakakmu katanya. Nih nomornya. Saya kira iseng kan. Cobalah telepon. Ternyata bener nyambung. Teh kemana aja gitu kan. Ada sekarang lagi di Kuala Lumpur. Nggak nanya kenapa pergi. Kenapa itu enggak sih. Takutnya hilang lagi gitu. Dan setelah itu komunikasi lancar sama Dini? Nggak terlalu lancar ya, paling ada hilangnya, ada enggaknya gitu. Aktif terus, rajin berkomunikasi itu 2018. 2018. Tapi Dini membiayai anaknya ya setelah itu? Kalau ada, tapi kita nggak minta, paling kayak ini ada rezeki buat Desta katanya gitu. Mungkin nggak kayak kita minta uang gitu kan, takutnya dia tertekan atau apa di sananya gitu kan. Dan hanya Dini saja dari pihak ayahnya anaknya Dini tidak? Nggak ada sama sekali. Hanya dari Dini dan keluarga Iya. saja yang membiayai biaya hidupnya Desta dari bayi Iya. itu. Jadi biaya sehari-hari, biaya sekolah dari mana? Ibu kan suka nandur dulu mah sebelum sakit. Nandur padi gitu, bapaknya ya nyangkul gitulah gitu. Dari sana saja biayanya? Ya habis dari mana, masa ibu kan nggak bisa apa-apa gitu. Setelah sakit sudah tidak lagi? Sekarang sakit Sekarang nggak tidak lagi, Bu? nggak pernah kerja, udah 5 tahun lah nggak pernah kerja. Jadi penghasilan satu-satunya dari Bapak? Ya dari bapak kadang-kadang, cuman ya kadang-kadang ini ngasih berat obat ya kan Saudara-saudara lah. Urunan ya? Iya. Biasanya kalau misalnya Dini menelpon ke Elsa, apa aja yang dibahas biasanya? Aku juga sering nanya kan, Teh punya pacar gak gitu? Gak, jomblo katanya gitu. Dan soal Ronald nggak pernah Enggak, diceritakan? aku nggak pernah tahu. Makanya waktu ini aku pacarnya Andin katanya, aku juga nggak tahu loh. Perasaan dia jomblo gitu, nggak tahu, nggak pernah cerita Jadi gitu. tidak pernah cerita. Kalau menelpon tidak pernah juga cerita misalnya lagi ada masalah? nggak pernah terbuka. Dia tidak pernah cerita Nggak, ada nggak masalah pernah. apapun? Jadi kalau menelpon senang-senang saja teleponnya? Iya, makanya gitu. Tapi nggak mau gitu ngomong pengen saya gitu, sedihnya kan waktu itu kan apa posnat ya, kan katanya sama temennya kenapa, jadi saya dibanting-banting. Nah itu yang saya tangisin, kenapa nelfon sama teman, coba sama saya. Kalau sama saya mungkin, kalau sama saya mungkin saya langsung ke sana, nggak punya uang kayak naik kereta, naik apa, nggak pernah bilang gitu, tutup nggak pernah bilang dia dikebukin sama Ronald apa gimana, nggak pernah. Teman-temannya aja yang bilang gitu. Kalau tahu ya udah saya susul dari kemarin juga. Walaupun nggak punya uang saya biasa lah ke sana naik kereta kan nggak apa gitu. Jadi ya nggak pernah lah bilang gini sampai sakit-sakitnya gimana pun nggak pernah bilang. Ya itulah sedih saya gitu. Ibu sempat bertemu dengan Ronald? Sempat. Apa yang Ronald sampaikan ke Ibu? Apa ya, kemarin ya cuma minta maaf aja. Cuma langsung diambil sama polisi. Ibu sempat menyampaikan sesuatu ke Ronald? Ya cuma ngomongin aja, kok kamu perlakukan anak saya seperti hewan, gimana sih kamu? Ya bilang pas gitu langsung diambil sama polisi. Orang tuanya Ronald mungkin sempat menghubungi Ibu misalnya? Enggak. Tidak ada. Elsa mungkin? Ya, belum ada permintaan maaf sama sekali sih secara langsung gitu. Apa yang paling tentu diharapkan dari keluarga setelah peristiwa ini? Ronald kan sekarang ini sudah di penjara, ancaman hukumannya berat 15 tahun. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan terkait hal ini? Ya, kalau saya mah pengen dihukum seberat-beratnya aja. Kalau Elsa? Minta keadilan aja ya kayak buat kakak saya, soalnya kayak itu tuh nyawa gitu. Kita tuh pengen dapat keadilan gitu ya. Meskipun dia anggota dewan, kita keluarga bawah gitu. Semoga dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya gitu. Ada yang sempat menghubungi Elsa kabarnya terkait dengan mau ngasih uang. Iya. Apa yang disampaikan itu? Mbak, aku perantara katanya. Kakakku satu komisi sama ayahnya Ronald di sana katanya. Mau nggak kamu terima keluarga Ronald katanya ke sini. Nanti dikasihlah uang santunan katanya buat anaknya. Karena aku nggak berani, saya nggak mau katanya gitu. Enggak, ini bukan apa-apa, tetap proses hukum berjalan katanya. Ini cuma ini kok katanya, cuma uang buat ini, buat tali asih katanya gitu. Cuma jangan bilang pengacaramu, jangan bilang siapa-siapa katanya. Cuma kenapa? Nggak tahu. Ya, Jangan bilang saya pengacara atau siapapun katanya.
minta nomor rekeningmu sekarang katanya, biar langsung ditransfer katanya. Keluarga Ronald nggak bisa bawa cash karena itu dalam jumlah besar katanya. Saya nggak punya ATM, saya bilang gitu. Nanti aja biar dia cepat pulang gitu. Dari keluarga tidak mau menerima, ibu tidak mau menerima. Kenapa ibu tidak mau? Enggak lah kak. Enggak lah. Kalaupun dikasih ibu tidak mau menerima. Ibu tetap menuntut keadilan ini ya. Ya. Kalau misalnya orang nggak punya, saya nggak mata duitan begitu, nggak. Tetap anak saya kan kesakitan gitu ya. Saya kalau mau tidur saya ingat di kuburan gitu ya. Kedinginan, kesakitan gitu ya, kepalanya sakit, ininya sakit, tangannya. Saya kalau mau tidur nggak bisa merem gitu ya, nggak bisa merem, gimana kedinginan gitu. Ya saya juga bakal mati ya, tapi kan nggak kasihan begitu ya, saya wajar. Kasihan gitu ya, nggak kumpul, dia pas kumpul-kumpul itu meninggal kan, jadi ya saya itu sedihnya gitu. Saya ingin berkunjung ke makamnya Dini, boleh? Boleh. Jalan kaki aja sih. Tempat parkir kakak tadi di sana. Oke, Boleh. Jadi nanti saya boleh ke sana ya? Boleh. Cari bunga. Cari bunga dia tiap kesini. Kamu cariin bunga buat mama? Mana bunga buat mama? Assalamualaikum. Ini bunga buat mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita bawain bunga buat mama ya. Si Desta itu nyalaan. Semoga tenang ya di sana, Ma. Bawain bunga buat Mama. Doa buat Ya lah dia itu masak masak apa semua wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyati bi al-Fatihah. Terus kalau Mama ketemu dan belum ketemu. mamanya didoakan sekarang ya. Akan ya Des, biar terang di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, biar masuk surga ya Des ya. Apa yang Bapak harapkan Pak setelah peristiwa ini? Ya, Bapak yang Bapak harapkan kalau dihukum itu hukum yang beratnya. Terima kasih Bu Tuti, Elsa, Bapak atas waktunya sudah berbagi cerita dengan Niluh. Sehat selalu, kuat selalu, tabah selalu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah mau berbagi dengan kami.